Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan saya Yola Yulinda dan saya yang mengampu mata kuliah Hukum Bisnis di kelas Hukum Bisnis EKMA 4316, dan pada mata kuliah ini kita akan menggunakan BMP Hukum Bisnis edisi 2 begitu ya. Buku penulis Nidyo Pramono dan bahan-bahan lainnya yang mungkin dibutuhkan sesuai dengan kegiatan belajar di setiap sesi begitu ya. Nah, di sini orientasi tutorial mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup hukum bisnis, di mana akan membahas secara rinci apa yang dimaksud dengan hukum bisnis, hukum perjanjian dan asuransi, terus ada hukum perusahaan dan perseroan terbatas, hukum kekayaan intelektual dan perbankan begitu. Habis itu ada hukum pasar modal dan surat berharga, serta hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen begitu ya. Nah, mata kuliah ini bermanfaat dalam kegiatan suatu bisnis supaya mengetahui apa saja dasar-dasar hukum yang ada di dalam suatu kegiatan bisnis gitu. Nah, materi ini akan dibahas melalui penjelasan materi studi kasus dan pemecahan masalah begitu. Di sini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot 2 SKS, mata kuliah hukum bisnis terdiri atas 6 modul yang pengorganisasiannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengenai mengenal hukum bisnis begitu. Di sini tujuan pokok bahasan ini adalah Anda mampu memahami dan menjelaskan tentang pengenalan hukum dan mengenal hukum bisnis yang ada di Indonesia begitu. Lalu kedua ada hukum perjanjian dan asuransi. Tujuan pokoknya bahasan ini adalah Anda mampu memahami tentang hukum perjanjian dan asuransi begitu. Lalu ketiga ada hukum perusahaan dan perseroan terbatas. Tujuan pokok bahasan ini adalah Anda mampu memahami dan menjelaskan hukum perusahaan dan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 begitu. Lalu yang keempat ada hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perbankan. Tujuan pokok bahasan ini Anda mampu memahami dan menjelaskan hukum kekayaan intelektual itu dan hukum perbankan itu apa begitu. Lalu di sini ada kelima hukum pasar modal dan hukum surat berharga. Di sini pokok bahasan ini tujuannya adalah Anda mampu memahami dan menjelaskan hukum pasar modal dan hukum surat berharga tersebut begitu. Lalu yang keenam ada hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen, di mana tujuan pokok bahasan ini adalah Anda mampu memahami dan menjelaskan tentang larangan praktek monopoli dan hukum perlindungan konsumen begitu. Nah, dengan mempelajari setiap modul secara cermat sesuai petunjuk yang ada, serta mengerjakan semua latihan atau tugas dan tes yang diberikan secara sungguh-sungguh begitu ya, Anda akan berhasil menguasai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dan seterusnya assignment yang diberikan untuk mengukur CPMK ini adalah kegiatan kelas tuton setiap pertemuan mahasiswa. Yang pertama itu mengisi daftar kehadiran, kedua mendownload materi-materi setiap pertemuan seperti PPT, BMP per modul dan bahan lainnya yang disediakan. Yang ketiga lalu mengerjakan soal kuis mingguan setiap pertemuannya, dan keempat menjawab pertanyaan diskusi di setiap pertemuannya. Lalu kelima itu khusus pada pertemuan 3, 5, dan 7 terdapat tugas yang berisi soal-soal wajib dikerjakan mahasiswa dan wajib dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan atau sesuai jadwal ya. Nah, tugas ini memiliki proporsi nilai sebesar 50% dan total keseluruhan penilai begitu. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mengerjakan setiap tugasnya dan menguploadnya ke website tugas UT begitu ya. Nah, mungkin itu aja video sapaan saya pada pertama ini. Terima kasih telah mengikuti tuton pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan terkait soal, diskusi ataupun materi pada pertemuan ini, mahasiswa dapat menghubungi saya secara chat ya pada website ini atau email begitu ya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.